Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Bayo Riza, NIM saya 16012022320 dari kelas Antropologi Visual PD 44CD. Hari ini ingin mempresentasikan tentang laporan penelitian penyebab kemacetan di daerah Sukapura. Tanpa memakan banyak waktu, mari saja kita langsung mulai. Nah, pertama kita bahas yaitu latar belakangnya. Sukapura merupakan salah satu daerah yang sering dilalui oleh banyak kendaraan. Banyak sekali kendaraan yang hendak melewati jalan ini, baik itu mau kendaraan roda 2 maupun roda 4. Hal ini mengakibatkan seringnya terjadi kemacetan panjang, terutama pada waktu sore hari, yaitu menjelang jam pulang kerja hingga malam. Hal ini menarik perhatian saya karena kemacetan ini menjadi penyebab beberapa pertanyaan yang timbul di benak saya. Beberapa pertanyaan itu diantaranya ialah yang pertama, mengapa banyak kendaraan yang lebih memilih berjalan melalui daerah Sukapura ini ketimbang melalui jalan utama dengan ukuran yang lebih lebar? Contoh itu Bojong Soang contohnya. Yang kedua, penyebab apa yang mengakibatkan kemacetan ini sering terjadi? Dan yang ketiga adalah bagaimana solusi maupun resolusi yang diciptakan dari pengendara-pengendara yang melewati jalan ini pada saat menghadapi kemacetan tersebut. Berikut adalah urgensi. Nah, dengan meningkatnya penggunaan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4, intensitas kemacetan pun juga mengalami peningkatan. Urgensi yang dilakukan penelitian ini ialah terdapat 3 poin. Yang pertama, untuk mengetahui penyebab apa saja yang mengakibatkan seringnya terjadi kemacetan tersebut. Yang kedua, mengetahui bagaimana solusi yang tepat untuk menghindari kemacetan tersebut. Dan yang ketiga adalah mengetahui bagaimana pola pikir masyarakat dalam melakukan respon terhadap kemacetan yang terjadi di sekitarnya. Berikut adalah metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang dilakukan ialah dengan menggunakan teknik observasi, yaitu melakukan pengamatan terhadap fenomena yang terjadi dengan melibatkan berbagai macam faktor-faktor yang mendukungnya. Observasi yang dilakukan akan melibatkan seluruh panca indera dari pengamatnya. Observasi ini juga bersifat non-participant observation, artinya sang partisipan tidak secara langsung mengalami keterlibatan dalam fenomena yang terjadi. Dan yang terakhir adalah bentuk perekaman data yang dilakukan untuk metode ini ya dengan melakukan perekaman melalui field notes yang dikumpulkan dalam bentuk kualitatif deskriptif. Berikut ialah metode analisis data. Metode yang dilakukan dalam menganalisis data yaitu dengan menggunakan metode content analysis. Tahapan-tahapan yang akan dilalui untuk melakukan metode ini ialah yang pertama, membaca ulang data-data, yang kedua, merekam dan menghitung frekuensi kata-kata yang muncul, yang ketiga, melakukan pengklasifikasian, yang keempat, melakukan analisis keterkaitan antar kata maupun frasa yang muncul, dan yang kelima adalah membentuk kesimpulan dan akhirnya kesimpulan berdasarkan keyword-keyword yang muncul. Data yang terkumpulkan dalam feed notes akan mencakupi tanggal, waktu, dan suasana dari fenomena tersebut. Berikut adalah data-data yang terekam dalam field notes. Bisa kita perhatikan dari sini. Berikutnya ialah analisis data. Berdasarkan data yang dikumpulkan dalam field notes, beberapa kata dan frasa memiliki frekuensi kemunculan yang tinggi dibandingkan dengan yang lainnya. Beberapa kata dan frasa tersebut ialah yang pertama, kemacetan, yang kedua, mobil, yang ketiga, motor, yang keempat, hujan dan gerimis, kelima, jaket dan jas hujan, yang keenam, remaja, mahasiswa, yang ketujuh, suara klakson, yang kedelapan, suara knalpot, yang kesembilan, mobil berlawanan arah saling berjumpa, yang kesepuluh, tidak berhelm, ke-11 giliran berhenti, ke-12 jarang terdengar klakson, dan yang ke-13 mobil parkir. Berikutnya, untuk mengkaitkan frasa-frasa yang terkumpul agar membentuk data yang koheren, maka perlu dilakukan pengklasifikasian berdasarkan konteks fenomena yang terjadi. Setelah dilakukan analisis, dapat ditarik dua jenis pengklasifikasian berdasarkan konteks fenomena tersebut, yaitu yang pertama, konteks suasana cuaca pada saat sedang hujan. Frasa dan kata yang sering muncul di antaranya ialah
Yang pertama, hujan dan gerimis. Yang kedua, jaket dan jas hujan. Yang ketiga, mobil. Yang keempat, motor. Yang kelima, jarang terdengar klakson. Yang keenam, remaja mahasiswa. Yang ketujuh, kemacetan. Dan yang kedelapan, mobil dan parkir. Berikutnya konteks yang kedua yaitu konteks pada saat cuaca sedang normal. Frasa dan kata yang sering muncul di antaranya ialah yang pertama mobil, yang kedua motor, yang ketiga mobil parkir, yang keempat kemacetan, yang kelima remaja mahasiswa, yang keenam tidak berhelm, yang ketujuh giliran berhenti, yang kedelapan suara klakson, yang ketiga suara knalpot, dan yang kesepuluh mobil berlawanan arah saling berjumpa. Terdapat beberapa kata dan frasa yang terjadi baik maupun dari dua konteks suasana tersebut, ditandai dengan huruf meaning. Dengan demikian, kata dan frasa ini bermakna bahwasanya faktor ini akan tetap terjadi terlepas dari konteks suasana dari kedua tersebut yang terjadi. Jadi tidak terikat antara konteks suasana. Dengan demikian kita masuk ke interpretasi analisis. Setelah dilakukan metode analisis, maka interpretasi analisis yang muncul ialah yang pertama, kemacetan yang terjadi pada saat hujan terjadi akibat mobil yang diparkirkan secara sembarangan menghambat satu arah jalur. Karena kondisi hujan, banyak pengendara yang cenderung menggunakan jas atau jaket hujan. Walaupun kemacetan terjadi, jarang terdengar suara klakson di kendaraan. Yang kedua ialah kemacetan yang terjadi pada saat cuaca normal. Hal ini terjadi akibat mobil-mobil yang datang dari arah berlawanan saling berjumpa mengakibatkan keduanya mengurangi kecepatan agar terhindar, agar dapat melewat secara berhati-hati. Akibatnya, kendaraan motor yang di belakangnya itu menumpuk dan berjejer ke belakang, mengakibatkan mobil yang seharusnya lewat dengan perlahan cuma untuk melewati mobil dari arah lain, dia harus juga melewati dari tumpukan-tumpukan motor tersebut yang telah membuat jalur Sukapura itu menjadi lebih sempit. Sehingga mobil yang seharusnya lewat satu mobil doang, dia harus melewati banyak-banyak motor. Mobil parkir juga berkontribusi terhadap kemacetan ini. Namun pengendara berhenti bergilir untuk membiarkan satu jalur untuk lewat tanpa ada juru yang memandunya sehingga kemacetan pun dapat dihindari. Berikutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang dapat ditarik dari fenomena ini ialah kejadian kemacetan yang terjadi di daerah Sukapura disebabkan oleh kedua mobil yang berada di jalur berlawanan saling bertemu dan mobil parkir yang secara sembarangan. Namun kemacetan ini tidak menimbulkan sudut pengendaranya untuk menghidupkan klakson di kendaraannya. Perilaku yang biasa dilakukan oleh pengendara ini untuk menghindari kemacetan ialah dengan berhenti bergilir, membiarkan satu jalur untuk lewat dan sebaliknya, sehingga kemacetan dapat dihindari. Baik dalam kondisi hujan maupun tidak, mobil yang parkir sembarangan menjadi salah satu faktor utama mengapa daerah Sukapura itu sering terjadi kemacetan. Dengan demikian, salah satu solusi yang dapat diberikan untuk mencegah kemacetan di daerah ini adalah dengan melarang kendaraan roda 4 untuk parkir sembarangan di daerah Sukapura. Berikut adalah kata-kata kunci yang muncul berdasarkan hasil analisis data tersebut, yaitu yang pertama adalah kemacetan, yang kedua mobil, yang ketiga motor, yang keempat remaja mahasiswa, yang kelima suara klakson, yang keenam suara knalpot, yang ketujuh mobil berlawanan arah saling berjumpa, yang kedelapan giliran berhenti, yang kelima jarang terdengar klakson, dan yang kesepuluh mobil parkir. Nah, job desk berikut adalah job desk yang akan saya lakukan dalam menghadapi data tersebut. Berdasarkan data dan kesimpulan yang ditarik, saya dapat menggambarkan suasana kemacetan dengan melakukan ilustrasi bagaimana rasa kita apabila berada di dalam posisi kemacetan tersebut. Job desk yang akan saya ambil ialah environment artist, salah satu job desk yang berfokus pada penggambaran latar belakang dan lingkungan sekitar yang mendukungnya. Baiklah, sekian dari hasil presentasi saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.